Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresia Nazela NIM 200411100028. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan penugasan praktikum modul 3 dan 4 praktikum basis data kelas E. Untuk modul 3 dan 4 ini memiliki studi kasus, yaitu saya menggunakan scan KRS dengan melampirkan beberapa lembar kerja. Yang pertama, yaitu kita menuliskan entity. Kemudian, yang kedua, kita akan menuliskan atribut masing-masing entity-nya dengan menandai primary key-nya. Kemudian, kita akan menuliskan relationship-nya. Selanjutnya, untuk yang D, kita akan menuliskan relasi antar entity. Yang E, kita akan menggambarkan entity relationship diagramnya ERD. Yang S, kita akan mentransformasikan ERD ke dalam struktur tabel dengan menandai primary key serta foreign key-nya. Kemudian untuk yang G, kita akan menuliskan script SQL-nya dengan menyertakan juga constraint-nya not null, primary key, foreign key, termasuk reference-nya. Kemudian yang H, kita akan menggambarkan konseptual data model menggunakan Power Designer. Kemudian yang I, kita akan membuat generate physical data modelnya. Kemudian yang J, kita akan mentransformasikan CDM atau konseptual data model menjadi struktur tabel dalam MySQL. Dan yang terakhir, kita akan membandingkan hasil dari F, G dengan hasil dari J. Di sini saya sudah menyeken KRS milik saya sendiri, yaitu dengan nama Teresia Nazela, NIM sebagai berikut, program studi dan dosen pembimbing akademik sebagai berikut. Di sini di KRS ini terdapat nomor kelas dengan mana setiap mata kuliah memiliki kode kelas masing-masing. Kemudian untuk di sini juga ada mata kuliah dan terdapat juga nama mata kuliahnya, yang mana setiap mata kuliah memiliki kode matkul masing-masing. Kemudian terdapat SKS, di mana setiap mata kuliah memiliki jumlah SKS-nya masing-masing. Kemudian terdapat jadwal. Di jadwal ini terdapat hari yang mana Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hingga Jumat. Nah, dari sini kita akan menyelesaikan beberapa perintah yang ada di tugas. Mari kita beralih ke penugasan. Di sini saya sudah berdasarkan dari tugas ini, kita akan menyelesaikan satu-satu. Untuk yang pertama, kita akan melampirkan dengan yang pertama menuliskan entity. Untuk lebih mudah, saya akan bagi dua layar menjadi seperti ini. Nah, untuk entity dari KRS saya sudah mendapatkan yang pertama entity universitas, entity fakultas, entity jurusan, entity program studi, entity dosen, entity mahasiswa, entity KRS, entity mata kuliah, entity ruang. Dan yang kedua, kita akan menuliskan atribut masing-masing entity-nya dengan menandai yang mana yang primary key. Untuk entity universitas terdapat atribut kode univ sebagai primary key, nama univ, alamat, website, telepon, email, dan fixmail atau fix. Kemudian untuk entity fakultas terdapat kode fak sebagai atribut yang sebagai primary key, nama fak, website, dan email. Kemudian untuk jurusan, entity jurusan terdapat atribut kode jur sebagai primary key, nama jur, website, dan email. Kemudian untuk entity program studi terdapat atribut kode prod sebagai primary key, nama prod, website, dan email. Untuk entity dosen terdapat NIP, yang mana atribut NIP ini sebagai primary key. Di dosen pasti terdapat NIP karena ini sebagai identitas setiap dosen yang setiap dosen satu dengan lainnya memiliki perbedaan atau berbeda-beda. Kemudian ada atribut nama dosen, alamat dosen,
tanggal lahir dosen, dan telepon dosen. Kemudian untuk entiti mahasiswa, terdapat NIM, sama halnya dengan dosen memiliki identitas sendiri. Seperti saya memiliki NIM 200411100028. Ini adalah identitas saya yang mana tidak akan dimiliki oleh mahasiswa lain karena setiap mahasiswa pasti memiliki NIM yang berbeda. Atribut NIM di entiti mahasiswa itu sebagai primary key. Kemudian ada atribut nama mahasiswa, alamat mahasiswa, telepon mahasiswa, tanggal lahir mahasiswa, semester, agama mahasiswa, jenis kelamin mahasiswa. Kemudian untuk KRS, KRS ini terdapat atribut kode KRS sebagai primary key, nama mahasiswa, semester, dan tahun ajaran. Untuk mata kuliah, terdapat kode matkul, nama matkul, prasyarat, SKS, wajib, dan waktu. Dan untuk entiti yang terakhir yaitu entiti ruang, terdapat atribut kode ruang sebagai primary key dan nama ruang. Selanjutnya kita akan menentukan relationship apa saja yang saya gunakan untuk menyelesaikan modul ini. Yang pertama saya menggunakan relasi mempunyai, yang kedua memiliki, yang ketiga terdiri dari, yang keempat memuat, yang kelima diisi, yang keenam memvalidasi, yang ketujuh terdapat, yang kedelapan mengajar, yang kedelapan wali, yang kesembilan mengajar, yang kesepuluh mempelajari, yang ke-11 menempati, selanjutnya ditempati dan dijadwalkan. Selanjutnya kita akan menuliskan relasi antar entitinya. Untuk relasi antar entitinya, yang pertama untuk relasi mempunyai terdapat universitas dengan fakultas, relasi memiliki terdapat fakultas dengan jurusan, relasi terdiri dari terdapat jurusan dengan program studi, relasi memuat terdapat program studi dengan mahasiswa, relasi diisi terdapat KRS dengan mahasiswa, relasi memvalidasi terdapat dosen dengan KRS, relasi terdapat ada KRS dengan mata kuliah, relasi wali ada dosen dengan mahasiswa, relasi mengajar ada dosen dengan mata kuliah, relasi mempelajari ada mahasiswa dengan mata kuliah, relasi menempati ada mahasiswa dengan ruang, relasi ditempati ada ruang dengan mahasiswa, relasi dijadwalkan ada matkul dengan ruang. Selanjutnya saya akan menjelaskan kardinalitas antar relasi dengan setiap entiti. Kardinalitas antar yang pertama, kardinalitas antar universitas dengan fakultas adalah one to many. Karena satu universitas memiliki banyak fakultas dan banyak fakultas juga dimiliki oleh satu universitas saja. Yang kedua, kardinalitas antar fakultas dan jurusan. One to many, karena satu fakultas mempunyai banyak jurusan dan banyak jurusan hanya mempunyai satu fakultas, hanya dipunyai oleh satu fakultas saja. Kemudian kardinalitas antar jurusan dan program studi adalah one to many, karena satu jurusan terdiri dari banyak program studi. Seperti contoh untuk jurusan di di teknik informatika ada dua, yaitu program studinya sistem informasi dan juga teknik informatika. Kemudian untuk kardinalitas antar prodi dan mahasiswa adalah one to many, karena banyak, maksud saya karena satu prodi dapat diisi oleh banyak mahasiswa. Ini saya salah penulisan, mohon maaf. Kemudian untuk kardinalitas antar KRS dan mahasiswa adalah one to many, karena satu KRS, maksud saya karena banyak mahasiswa memiliki satu KRS. Kemudian kardinalitas antar matkul dan KRS adalah one to many, karena satu mata kuliah membentuk banyak KRS. Dan selanjutnya kardinalitas antar dosen dan mahasiswa adalah one to many, karena satu dosen dapat mengajar banyak mahasiswa. Kemudian kardinalitas antar dosen dan mata kuliah adalah one to many, karena satu dosen dapat mengajar banyak matkul. Kemudian kardinalitas antar mahasiswa dan mata kuliah adalah one to many juga, karena satu mahasiswa dapat mempelajari banyak mata kuliah. Kemudian kardinalitas antar matkul dan ruang adalah one to many, karena satu mata kuliah dapat menempati banyak ruang.
Kemudian kardinalitas antar ruang dan mahasiswa adalah one to many, karena satu ruang dapat ditempati oleh banyak mahasiswa. Di sini saya juga sudah membuat ERD-nya. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Untuk universitas, entiti universitas terdapat beberapa relasi, seperti maksud saya beberapa atribut, kode univ, nama univ, email, website, alamat, telepon, dan voicemail, yang mana sebagai penghubungnya untuk relasi mempunyai fakultas. Fakultas ini memiliki atribut kode fak, nama fakultas, email, dan website. Kardinalitas antar universitas dengan fakultas adalah one to many, karena satu universitas memiliki banyak fakultas. Begitupun banyak fakultas hanya dimiliki oleh satu universitas. Di sini juga sama seperti fakultas, penghubungnya dengan jurusan. Dan di sini untuk gambar ERD-nya seperti ini. Kemudian untuk yang keenam, mentransformasikan ERD ke dalam struktur tabel dengan mendanai primary key dan foreign key-nya. Di sini saya sudah membuat atau mentransformasikan ERD ke dalam struktur tabel menggunakan localhost. Di sini terdapat universitas, yang mana di universitas saya membuat tabel universitas dengan beberapa kolomnya, yaitu kode univ, nama univ, alamat, website, telepon, fax, email, dan lain-lainnya. Dengan seperti contoh untuk kolom kode univ, saya menggunakan tipe data char, yang mana lengthnya 3, nama univ menggunakan tipe data varchar, untuk lengthnya 40, alamat menggunakan tipe data varchar, untuk lengthnya 40, website menggunakan tipe data varchar, untuk length atau panjang suku katanya 15, telepon menggunakan char, untuk lengthnya 15, karena biasanya di telepon itu ada 13 digit, maka di sini saya memasang 15 length saja panjangnya. Kemudian untuk fax saya juga sama seperti telepon, menggunakan tipe data char dengan panjangnya 15, dan yang terakhir email menggunakan tipe data varchar, panjangnya juga 15. Di sini sama seperti ini dengan penghubung satu dengan lainnya, seperti universitas ini tabel di universitas menghubung dengan fakultas, tabel fakultas menghubung dengan jurusan, tabel jurusan menghubung dengan prodi, tabel prodi menghubung dengan mahasiswa, dan seterusnya, seperti yang sudah saya jelaskan pada ERD. Cuma ini dalam bentuk tabel. Kemudian kita juga disuruh untuk menuliskan skrip SQL-nya dengan menyertakan juga kode constraint-nya. Di sini saya membuat tabel universitas seperti yang sudah saya buat seperti ini, sehingga jika bisa dikatakan ini adalah transformasi RD ke dalam struktur tabel, sehingga ini adalah bentuk struktur tabelnya, sedangkan ini adalah hasil dari skrip kode SQL-nya dengan menyertakan juga constraint-nya. Seperti contoh, untuk membuat tabel dengan kode SQL, di sini kita ketikkan create tabel universitas, kemudian kita ketikkan kode univ dengan tipe data char 3, not null, kemudian nama univ varchar seperti ini untuk kode pembuatan tabel universitas, kemudian dan beberapa atributnya. Kemudian di sini saya juga membuat tabel fakultas. Untuk kode ini sama halnya seperti pengaplikasian dari tabel, hanya saja ini dalam bentuk kode atau tulisan. Kemudian di sini juga ini seperti beberapa kodenya. Di sini juga kita akan menggambarkan konseptual data modelnya yang sudah saya buat menggunakan Power Designer. Di sini sama halnya seperti dengan yang ada di localhost atau ada di yang sudah saya buat ERD-nya, tapi di sini saya memperlihatkan konseptual data modelnya, yaitu jika gambar konseptual data modelnya hasilnya seperti ini. Universitas dengan relasinya mempunyai fakultas,
fakultas dengan relasinya memiliki jurusan, dan jurusan dengan relasinya terdiri dari prodi, dan seterusnya. Seperti prodi memuat mahasiswa, dan mahasiswa diisi, KRS diisi oleh mahasiswa, dosen membimbing mahasiswa, dan seterusnya. Kemudian saya juga telah membuat generate physical data modelnya. Ini kurang lebih sama dengan konseptual data model, cuma bedanya di sini tidak menyertakan atau tidak terdapat maksud saya tidak terdapat relasinya. Tetapi di sini kita bisa melihat mana yang foreign key dan mana yang primary key. Seperti contohnya di sini untuk universitas, kode univ ini adalah primary key, dan di dosen untuk NIP pada dosen ini primary key. Sedangkan dosen memvalidasi KRS sehingga untuk kode KRS-nya masuk ke tabel dosen yang mana menjadi FK atau foreign key. Kemudian untuk selanjutnya penjelasannya sama, dan kita juga akan mentransformasikan konseptual data modelnya menjadi struktur tabel dalam MySQL. Jika ditransformasikan ke dalam struktur tabel, maka hasilnya seperti ini, yaitu untuk univ menghubung pada fakultas, kemudian untuk prodi menghubung pada jurusan, dan untuk fakultas menghubung pada jurusan, jurusan menghubung pada mahasiswa, dosen menghubung pada mahasiswa, dengan terdapat beberapa atribut dan tipe data serta length panjangnya. Dan yang terakhir, kita akan membandingkan hasil F, G dengan hasil J. Dengan hasilnya seperti ini. Sehingga untuk hasil dari penyelesaian penugasan praktikum basis data saya sudah selesai menggunakan form KRS milik saya pribadi. Sekian dari saya. Jika ada salah penjelasan atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.